Kamu capek gagal? Nih, gua kasih tahu tips yang pastinya anti gagal. Nah, tapi sayangnya tips itu juga tidak berlaku buat gua. Yang mana notabene-nya gua ini juga malas gitu. Apa tips yang paling ampuh untuk anti gagal? Yang tidak lain tidak bukan adalah soal disiplin. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita terhadap suatu aktivitas yang ingin kita tekuni, sehingga aktivitas itu yang nantinya akan membentuk diri kita untuk menuju kesuksesan-kesuksesan yang kita ingin capai. Contoh yang paling mudah adalah misal gua pribadi ingin menjadi seorang speaker yang handal. Nyatanya gue tahu tipsnya, yaitu adalah disiplin. Namun kenapa gue malah malas? Ya karena memang tidak disiplin. Bagaimana caranya biar sukses dalam berbicara atau menjadi public speaker? Maka ya paling mudah adalah konsisten dengan berbicara seperti ini. Layaknya misalnya gue di depan kamera, ya gue berbicara seolah-olah gue berada di depan kamera ini, latihan terus, latihan terus, latihan terus. Sehingga nantinya itu akan membentuk diri gua untuk menjadi seorang speaker yang handal. Cuma masalahnya gua juga nggak melakukan hal itu. Padahal 5 bulan yang lalu gua bikin konten 1/365, satu video untuk 365 video yang akan nanti gua persiapkan untuk gua menjadi seorang public speaker yang hebat. Nyatanya disiplin itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi yang bisa gue jamin adalah disiplin itu benar-benar bisa lo ampuh untuk menjadi orang sukses ya. Mungkin gue tahu teorinya tapi memang praktiknya kurang. Oleh karenanya gue saranin kepada kalian untuk bisa bagaimana sih mendisiplinkan diri kalian untuk menuju hal yang ingin kalian capai. Ya apa? Kayak tadi misalnya gue public speaker, kalian suka ingin menulis, ingin menjadi novelis handal, maka disiplinkan diri untuk menulis konsisten. Proses itu memang tidak mudah, proses itu memang penuh dengan dramatisasi, proses itu memang penuh dengan lika-liku. Namun nyatanya memang ya apa adanya, memang seperti itu rasanya. Kalau misalnya kita yang menyerah ya berarti kita tidak disiplin diri. Kalau misalnya kita tidak disiplin diri ya berarti kayak gua nih, YouTube mediocre aja terus. Tapi nyata konten kreator nggak pede sekarang gua disebut konten kreator karena nggak konsisten. Nggak disiplin. Sebenarnya bukan konsistensinya, tapi adalah soal disiplinnya. Gua sih konsisten ingin jadi konten kreator, tapi tidak disiplin. Nah, untuk teman-teman, apapun teman-teman yang ingin capai menjadi seseorang yang hebat, apa itu, ya nyatanya tetap harus yang namanya disiplin diri. Nah, Panji Pragiwaksono pernah berkata soal disiplin. Itu bicara soal habits. Ternyata disiplin itu bukanlah yang akan nanti menghukum kita. Tapi karena kita tidak disiplin, dialah yang nantinya akan menghukum kita. Atau gini, logikanya kebalik. Jadi disiplin itu bukanlah suatu hal yang memberatkan kita saat ini, tapi malah akan memudahkan langkah-langkah kita selanjutnya. Ya seorang Panji Pragiwaksono menjadi seorang founder stand up comedy. Saat dia memulai soal stand up, dia pasti memulai dengan disiplin, mulai dengan lika-likunya, tapi konsisten terus, dan hasilnya di tahun ini beliau dengan mudah bisa menciptakan atau bisa menghadirkan semacam show stand up comedy dengan 10.000 penonton. Padahal itu terlihat bagi kita sangat sulit. Tapi ternyata Panji dengan disiplin dirinya dia sebagai founder stand up, sebagai seorang stand up komedian, maka dia bisa dengan mudah menghadirkan 10.000 penonton. Menarik sih soal kata disiplin diri ini, karena dengan disiplin maka kita bisa menjadi sukses. Tapi ternyata antara teori dengan realita ada gapnya jauh sekali. Dan bagaimana tugas kita adalah melangkah. Ini sih menurut tugas gue juga gitu. Sehingga gue minimal ya nggak ribet kayak gini nih. Bikin YouTube 20 menit, mencari kata. Apalagi ya dengan logika-logika yang ada soal disiplin diri. Sehingga nantinya dengan gue terbiasa ngomong dengan satu kata bisa gue uraikan selama 20 menit. Yang nantinya itu menjadi suatu hal yang mudah. Sekarang gue sulit nih. Kelihatan kan gue mutar-muter aja bahasnya.
Padahal kalau di kamera ini baru 5 menit loh. Belum nyampe 15 menit lagi gue ngomong apa soal disiplin diri. Tapi gak apa-apa, gue tetap harus mengatakan hal ini karena ini adalah bagian mencoba gue untuk mendisiplinkan diri gue agar gue konsisten selama 20 menit. Kalau bisa ya seminggu 2 kali, lebih bagusnya setiap hari. Kalaupun tidak bagus ya seminggu sekali. Tapi kalaupun ternyata gue tidak bisa setiap minggu, ya paling tidak jangan lupakan gue soal niat latihan ini. Karena gue biasanya latihan kayak gini, ujung-ujungnya 5 bulan gue lupakan gara-gara gue merasa percuma seperti itu. Dan akhirnya gue mulai tersedak lagi, mulai tergugah lagi, dan akhirnya gue harus coba lagi. Karena memang disiplin itu ya gue harus coba, berani coba gitu. Karena kalau misalnya disiplin gue menyerah, ya berarti nanti bukan disiplin juga gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman tahu UFC ya kan, yang gulat-gulat gitu, Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov. Kalau gue fans Khabib, mungkin yang fans Islam lebih fans Islam dibanding Khabib ya oke. Tapi kalau gue fans Khabib banget nih. Khabib pernah berkata bahwasanya ya kunci suksesnya dia sebagai pegulat, sebagai petarung ya disiplin diri dia dalam berlatih. Jadi latihan dia, jadi setiap hari latihan, makan, tidur, latihan, makan, tidur, latihan, makan, tidur, latihan, makan, tidur. Semuanya dilupakan, hal-hal lain yang gak penting dia abaikan. Yang penting adalah fokus utamanya adalah latihan, mendisiplinkan dirinya dalam latihan. Capek, letih, lemes ya memang, tapi itulah perjuangan yang dia ingin gapai sehingga nantinya dia bisa melahirkan atau menjadi sosok yang sekarang Khabib Nurmagomedov yang kita kenal sekarang. Termasuk juga Cristiano Ronaldo pernah mengatakan juga, siapa sih yang nggak capek nge-gym? Siapa sih yang nggak capek menjaga makan? Siapa sih yang nggak capek tidur teratur, pengennya begadang? Siapa sih yang nggak capek bisa menahan tidak minum tanda kutip bir atau non alkohol ya bagi mereka ya, tidak mabok, tidak merokok. Pokoknya siapa sih yang pengen gaya, siapa sih yang bisa bertahan dengan gaya hidup yang sangat sehat sekali? Nggak ada, pasti mereka merasakan capek semua. Bahkan Ronaldo mengatakan, saya itu sebenarnya malas nge-gym. Saya itu padahal ada momen saya itu tidak semangat untuk nge-gym. Tapi dia selalu ingat kata bahwasanya kesuksesan adalah soal disiplin diri. Ya begitu juga mungkin kalau misalnya kita bicara soal ala-ala religiositas, karena gue juga lagi mempelajari soal prophetic leadership, yang mana kita harus lihat Rasulullah SAW itu merupakan seseorang yang suri tauladan yang harus kita pelajari dari beliau. Dan beliau sangat disiplin, bahkan melebihi kedisiplinan siapapun. Ya, karena memang beliaulah makhluk manusia yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan menjadi contoh yang patut kita tiru, dan beliau adalah uswatun hasanah yang memang suri tauladan yang harus kita tiru sebagai umat muslim tentunya. Maka kita lihat Rasulullah seperti apa. Rasulullah itu soal disiplin dirinya jangan ditanya ya kan. Bagaimana dia konsistensi dari kecil hingga nyampe dewasa, bahkan beliau dijuluki Al-Amin konsisten. Dan kalau ada ceritanya nih paling menarik adalah saat dia dikatakan dapat julukan Al-Amin kan dari dia berdagang ya awalnya. Dari dia berdagang itu, beliau itu baginda Rasul ini adalah dia sangat jujur, sangat amanah, sangat dipercaya oleh customernya. Bahkan ada satu kisah yang disematkan kenapa gelar Al-Amin itu adalah saat ada pedagang ya kan, ada seorang penjual yang beli barang di Rasulullah SAW, terus beliau titip dulu barangnya karena dia mau tawaf ala sebelum kenabian tentunya ya. Dia tawaf tapi kelupaan tuh. Nah si penjual ini di luar negeri rumahnya, ya luar Mekah maksudnya. Maka butuh waktu seminggu lebih dia balik lagi dan mendapati bahwasanya Rasulullah atau Muhammad sebelum kenabian itu tetap stay di posisi semula. Dan penjual itu mengatakan, kenapa kamu masih di sini? Ya kan saya diamanahkan oleh kamu untuk menjaga barang kamu, makanya saya tunggu di sini. Dan akhirnya dijuluki Al-Amin dari situ, dan dari mulut ke mulut dikenal, dan semakin banyak lagi
yang mau nitipkan barang Rasul, terus berdagang, dikasih modal dan lain-lainnya, bahkan sampai ke calon istrinya yaitu Khadijah. Nah, itu kita tahu itu. Tapi bagaimana kita lihat disiplin diri Rasul sebagai Al-Amin teruji saat bahkan Rasulullah itu diusir atau bukan diusir. Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah yang mana kaum kafir Quraisy ingin membunuhnya, tapi karena Rasulullah masih ada titipan barang, masih ada perdagangan yang dia sebelumnya dititipkan ke dia, akhirnya dia minta oleh Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang tersebut sebelum hijrah. Padahal jelas-jelas orang itu bisa jadi memang ingin, orang itu kafir Quraisy yang menitipkan barang itu ingin membunuh Rasul, atau orang yang ingin yang lagi kita lagi ada peperangan gitu, ada perpecahan, ada perbedaan soal keagamaan, tapi Rasulullah tetap memandang bahwasanya itu tanggung jawab kita sebagai orang yang diamanahkan barang. Maka kalau misalnya kita ingin pergi jauh dan memang sudah saatnya hijrah, ataupun memang ya tidak bisa lagi dititipkan barang, kita kembalikan. Nah, itu luar biasa loh, soal konsistensi, soal disiplin diri. Inilah yang harus kita pelajari sehingga nantinya kita bisa sukses dengan seperti orang-orang yang sukses lainnya. Dan walaupun ya teman-teman pasti bertanya, kenapa saya juga nonton, lu kan juga belum sukses, tapi tidak apa-apa, karena sebenarnya video ini adalah untuk diri gue sendiri, untuk gue bisa melihat diri gue, merefleksikan bahwasanya kata kunci pada saat momen ini adalah soal disiplin diri. Dan gue memang ada keinginan besar untuk menjadi seorang public speaker, karena memang modal gue ya tidak lain tidak bukan soal uang, nggak ada, belum ada maksudnya. Terus soal keahlian, kompetensi, skill masih setengah-setengah ya. Paling bisa adalah soal mulut ini. Walaupun tidak jago-jago amat, tapi setidaknya gue mencoba bertahan untuk bisa terus sharing, dan memang passion gue senang untuk berbagi. Maka gue ingin disiplinkan diri gue agar kesenangan ini bisa menjadi suatu teknik yang lebih bermanfaat dan lebih powerful, sehingga orang-orang semakin lebih influence dari apa yang gue sampaikan. Itulah disiplin diri gue pertama ini, karena memang tujuannya adalah ya bagaimana dengan disiplin itu bisa menjadi konsisten, dengan konsisten itu bisa mendapatkan kesempatan, dengan kesempatan itu bisa kita yakinkan, dengan yakinkan itu maka kita bisa menghasilkan. Mungkin terlalu ngaco tapi tidak apa-apa, karena memang ini adalah tanpa skrip. Tapi yang ingin gue sampaikan soal disiplin itu adalah soal seperti ini. Bagaimana kita konsistensi, bagaimana kita penerapan apa yang ingin kita lakukan dengan terus continue hingga sampai capek, lelah ataupun apa, sehingga kita bisa menghasilkan ataupun bisa bermanfaat untuk apa yang sudah kita raih atau yang sudah kita rasakan kedisiplinan kita ini, atau yang sudah kita korbankan waktunya sehingga yang menjadikan lebih sukses lagi, seperti itu. Dan gue juga terinspirasi dari Saitama soal disiplin diri, bagaimana dia mendisiplinkan diri dia, mau sakit badannya mau apa dia tetap konsisten push up, sit up, terus pull up gitu sampai ribuan kali, dan hasilnya dia bisa mendapatkan one punch man, seperti itu. Soal disiplin diri apalagi yang bisa gue bahas? Kalau bicara soal disiplin diri, maka itu adalah suatu hal kenikmatan apabila kita bisa melakukan dengan konsisten. Karena dengan kita bisa berdisiplin, ya tadi manfaatnya itu memang belum terasa sekarang, tapi manfaatnya akan dirasakan di akhir esok. Seperti halnya saat kita menanam kurma, bagaimana kita saat menanam dengan konsisten kita siram, kita rawat, kita jaga, hingga akhirnya dia tumbuh dan hasilnya berbuah. Nah, seperti itulah juga soal kedisiplinan itu akan membuahkan hasil pasca nanti proses-proses yang kita jalani sesuai, tepat, kita jaga, kita rawat, yang nantinya akan membuahkan hasil itu sendiri. Kalaupun tidak, paling tidak prosesnya sudah kita jalani, dan pastinya mungkin belum bisa kerasa langsung efeknya, bisa nanti di akhir, ataupun ya bisa hal-hal lainnya yang kita tidak ketahui, dan nantinya itu bahkan bisa mendapatkan diri kita kesempatan untuk bisa merasakan kecicipan dari hasil disiplin kita. Itu mungkin bisa saja. Nah,
Ngomong-ngomong soal disiplin, logika yang terakhir mungkin ya sebelum kita tutup, karena 20 menit kita akan bicara soal disiplin, maka adalah soal bagaimana kita bisa konsisten, bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita bisa sigap, bagaimana kita bisa continue, berlanjut. Apapun itu ya, layaknya kalau soal disiplin berarti kan kita lihat sebagai orang yang baris berbaris, siap gerak. Dia tidak ada gerak-gerakan, terus juga tidak akan melenceng, tidak akan goyah. Nah, itulah soal disiplin. Maka dari itu kita coba maksimalkan soal kedisiplinan apa yang kita ingin capai. Maka tapi niatkan kedisiplinan itu adalah untuk berproses dengan yang baik, juga dengan bisa menghasilkan kebermanfaatan yang nantinya dengan baik. Karena pada akhirnya dengan kedisiplinan kita itu, maka disiplin itu akan membawakan suatu hal yang bermanfaat untuk kita. Nah, kuncinya soal disiplin, maka kita juga harus melatih bagaimana kita juga soal religiositas kita, soal keimanan kita, maka kita juga harus berdisiplin dengan kewajiban-kewajiban apa yang kita jalani, maka kita harus laksanakan, yang nantinya dengan disiplin tersebut maka akan mendapatkan manfaatnya di hari esok, bahkan di akhirat sebutannya kayak gitu dengan kita. Maka ya dengan kita sebagai umat muslim harusnya tahu gitu bahwasanya soal disiplin manisnya itu ada di ujung, tapi prosesnya terlihat berat ya, kayak sholat di masjid, puasa, zakat, bahkan pergi haji, itu kan sangat berat ya kalau misalnya memang tidak ada keimanan. Karena konsistensi baca Quran, berzikir, berbuat baik, menahan diri dari godaan yang bikin haram, dan lain-lain itu kan sangat-sangat berat sekali. Maka dari itu saat kita tahu keberatan itu, ternyata hasilnya dibalas adalah dengan yang lebih besar. Harusnya kita paham soal itu, dan sehingga nantinya itu menjadi dorongan motivasi kita untuk lebih disiplin diri lagi dalam berbuat kebaikan, disiplin lagi dalam menaati, disiplin lagi dalam mencegah yang buruk, disiplin lagi dalam menahan diri dari hal-hal yang mungkar dan lain-lainnya, sehingga nantinya masa depan kita bukan hanya soal kehidupan, tapi di akhirat akan lebih bermanfaat lagi. Nah, jadi korelasinya luas ya, soal disiplin itu bukan hanya soal dunia, tapi juga soal akhirat bisa masuk. Oleh karenanya, pokoknya harus disiplin bagaimanapun caranya agar kita sukses ke depan. Bagaimanapun ya, kita di sini saat ini konsisten, semangat, disiplin, sehingga nantinya di depan kita bisa menjadi lebih sukses. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan kepada kalian semua bisa lebih sukses lagi, dan doakan juga pada saya bisa disiplin diri lebih kuat lagi dan konsistensi lagi dengan cara reminder aja di kolom komentar kalau misalnya kalian kenal saya, Bang, lu harus lebih konsisten lagi, lebih semangat lagi, boleh kasih supportnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.